Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu program andalan media online Fokus Berangan dan Nuansa Berangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tokoh pendidikan. Ya, beliau adalah mantan pengawas, juga seorang visioner ya, pernah di LEK kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi seorang entrepreneur. Kita akan coba kupas tuntas informasinya. Beliau akan maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Umat nomor 4 untuk Provinsi Jawa Barat. Oke. Yes, Kita bisa. Kita lanjutkan acara kutang berikutnya. Untuk sesi pertama, Pak Ismail, silakan Pak Ismail sampaikan biografi Pak Ismail, mulai dilahirkan, nama orang tua dan sampai sekarang. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini tinggal ya di Jalan Ciledug Ya. nomor 247 ya, belakang Bang Muamalat, Ya. Gilang Kencana. Ayah saya ini, kakek saya ini adalah SAPI Anggap Raja. Ya. Dia adalah pendiri SMP pertama di Garut. Halo. Namanya SMP Pasundan, Sunda. di Jalan Pasundan. Ya. Lalu dia juga pendiri rumah yatim. Apa tuh? Namanya Rumah Yatim Ibu Aleja Anggap Raja. Itu Itu sudah dari tahun 52. ya. Ya, sekarang masih berdiri. Dan ayah saya, Sulaiman Anggap Raja, disebut Kuncen Garut karena ahli sejarah. Ya. Luar biasa. Dia adalah pendiri, termasuk pendiri Uniga, Universitas Garut. Garut. Ya, dengan Profesor Musadat, dengan Profesor Aam, ya. Dia adalah sering kali didoakan setiap kali wisuda di Uniga, ya, Universitas Garut. Sedangkan saya sendiri adalah Ismail Satrianto Anggap Raja. Ya. Sehari-hari saya adalah mengelola anak yatim, mengelola orang-orang miskin. Jumlahnya ada 42 kalau penuh ya. Ya. Wah, ini luar biasa. Jadi saya ini sudah ngurus umat sebelum ada partai umat. Luar biasa. Dulu ada partai umat. Iya, betul. Jadi saya ini semua didorong untuk bisa menyelesaikan sarjana, ya, dan mereka dilatih. Dan apabila mereka nanti sudah lulus jadi sarjana, ditanya mau jadi pegawai atau mau jadi pengusaha. Kalau mau menjadi pegawai harus keluar dari rumah saya. Kalau mau jadi pengusaha, kontraknya dengan saya 5 tahun lagi. Karena akan difasilitasi rumahnya, kendaraannya, ya usahanya, semuanya saya cek sehingga orang itu usaha itu tidak dari nol, ya, minimal dari 40-60%. Dan bisnisnya juga tinggal meneruskan saja. Oke, siap. Itulah sekelumit biografi Pak Ismail. Kita lanjutkan acara Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Ismail Satrianto. Oke. Pak Ismail kan udah jadi pengusaha. Kenapa Pak Ismail ingin menjadi anggota DPR? Silakan jelaskan maksud dan tujuan Pak Ismail menjadi calon wakil DPRD Provinsi Jawa Barat. Bingung juga ya ditanya begitu ya. Nah. Karena saya itu tidak sengaja. Jadi masuk partai politik tidak sengaja. Saya diundang begitu, lalu saya mendengarkan orang yang bicara itu dari Partai Umat pada waktu mulai berdiri begitu. Tiba-tiba saya ini seperti orang berangkat ke masjid, ya. Begitu datang tidak ada imam, disuruh-suruh. Akhirnya saya jadi imam. Sudah imam, saya balik ke belakang. Ternyata banyak kekurangan. Terpaksa saya harus tausiah. Tausiah ternyata banyak juga yang harus dibantu. Terpaksa saya berinfak gitu. Jadi tidak sengaja. Tetapi apa program saya itu? Silakan. Program saya itu adalah bagaimana supaya orang-orang berpendidikan ya sampai S1 ya. Itu adalah program
program. Karena bagi orang miskin untuk bisa menyelesaikan S1 bukan perkara mudah, berat gitu. Untuk punya cita-cita saja, untuk punya keinginan saja itu sudah hebat, yang luar biasa. Nah, orang yang kurang mampu boleh tinggal di tempat saya ya, begitu. Bukan nanti mau kampanye nih, bukan ya. Sekarang juga boleh, sekarang boleh. Tetapi kalau saya sudah jadi anggota dewan, saya bisa memastikan saya bisa lebih banyak lagi kegiatan. Tapi tolong doakan ya oleh seluruhnya supaya saya tidak ubur dunia ya. Sehingga saya bisa memastikan bahwa pendapatan saya ini adalah semuanya untuk semata-mata untuk memajukan orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang miskin seperti yang saya lakukan sekarang ya. Jadi yang saya lakukan sekarang ini sudah berjalan saja ya, seperti itu. Kalau saya jadi anggota dewan akan lebih banyak lagi. Yang kedua, kita ini prihatin. Apa tuh? Sekolah-sekolah itu ya, bayangkan saja. Masa itu biaya operasional sekolah harusnya bulan Juni, diberikannya bulan September. Ya, nanti tiap bulan ya. Gaji gurunya cuma 300 sampai 800 ribu. Wah, ini ya repot ini. Saya korbannya loh. Korbannya. Jadi ini luar biasa. Jadi bagaimana orang harus dipastikan pendidikan itu terjamin di semua lini itu ya. Maka itu program saya yang pertama adalah bagaimana manajemen sekolah itu adalah terutama gaji guru dan pembukuan di sekolah-sekolah itu harus benar gitu. Nah, itu yang. Lalu yang ketiga adalah masih berkaitan dengan namanya pendidikan. Bagaimana kita ini sudah memiliki masjid yang dibuat dengan ketakwaan, bangunannya bagus-bagus, ya, dan di sana juga banyak orang yang ikhlas-ikhlas. Harus mulai masjid sebagai pusat kesejahteraan umat, ya. Di mana masjid sebagai pusat kesejahteraan umat itu dibangun, di mana di masjid itu harus ada wifi. Di masjid itu harus ada HP atau yang merekam, sehingga kalau setiap penceramah direkam lalu di-share ya untuk zaman sekarang itu. Lalu yang ketiga harus ada kejar paket A, kejar paket B. Di masjid ya? Iya, di masjid. Karena guru-gurunya kan sudah ada. Kan Pak Aib itu juga ahli masjid. Ya, guru. Sekarang kalau dibangun itu luar biasa. Nah, bagaimana ini? Masjid-masjid itu ada paket A itu jadi. Lalu ada universitas terbuka, universitas online. Karena kan pakai wifi, ya. Lalu oleh masjid orang-orang anak-anak muda itu diberi beasiswa. Nah, anggarannya itu dari mana itu, Pak? Anggarannya kita perjuangkan ada regulasi ya dari pusat, dari APBD provinsi atau APBD daerah. Di mana regulasi ini penting. Pertama adalah memastikan manajemen masjidnya. Ada pelatihan manajemen masjid sehingga indikator masjid itu jelas. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana semua dinas dan instansi itu ya menyisihkan dananya untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan masjid, sehingga anak-anak yang kurang mampu bisa terdeteksi di masjid itu ya, bisa dipajukan. Ada beasiswa untuk orang yang tinggal di masjid itu ya. Kalau ada yang sakit begitu ya tersantuni, kalau ada orang yang pati jompo tersantuni. Dan di masjid itu harus ada ruangan minimal 3 ruangan begitu ya di masjid itu untuk orang yang menginap. Kalau ada orang yang kurang mampu datang ke suatu daerah, orangnya tidak mampu bisa tidur di situ. Bisa tidur di masjid. Oke, pemirsa, kita akan kupas tuntas berikutnya bersama Kang Ismail Satrianto. Pak Ismail luar biasa. Tadi sudah jelas tujuan dan program. Sekarang kita berbicara tentang tugas dan fungsi dewan. Nah, salah satu tugas dan fungsi dewan itu adalah legislasi, membuat perda ya untuk Jawa Barat mungkin. Kemudian yang kedua adalah controlling, bagaimana membuat APBD, dan yang ketiga adalah controlling. Nah,
jika terpilih Pak Ismail menjadi anggota DPR, apa yang akan Pak Ismail lakukan? Yang harus saya lakukan adalah di mana saya pertama harus memastikan dan memperjuangkan warga pemilih saya Kabupaten Garut ini untuk mendapatkan APBD, Ya. sesuai dengan yang saya perjuangkan. Ya. Itu adalah yang pertama itu. Yang kedua, di mana orang-orang yang mendukung saya ini harus dipastikan mereka itu sejahtera. Bagaimana caranya? Dibuatkanlah koperasi. Oh, koperasi. Iya, ya, koperasi. Nah, koperasi ini kalau saya nanti punya uang atau ada dana apa saja segala rupa, nah dimasukkannya ke dalam koperasi sehingga distribusinya merata. Yang menjadi pengurus koperasi itu pendukung Pak Ismail kan nanti ya? Ya, Atau bisa dari semua luar? bisa dari luar semua. Ya. Tetapi yang Prioritas. jelas prioritas bahwa kalau sudah jadi anggota dewan Ya. semuanya harus dipikirkan. Ya bukan hanya Tim sukses. dukung saja. Tapi ada mekanisme. Ya. Bagaimana kalau orang umpamanya mau mengambil uang itu dari koperasi, itu harus memperlihatkan umpamanya surat dari perguruan tinggi. Nah, boleh itu diambil ya begitu. Ya. Karena saya juga akan menyimpannya di sana begitu. Uang saya itu untuk umat itu di sana. Ya. Karena hari ini kan semua perusahaan saya ini sudah saya wakafkan untuk orang yang kurang mampu. Jadi saya punya apa sekarang? Kalau jadi anggota dewan saya juga punya apa? Kan tidak punya apa-apa. Karena hidup saya memang sudah saya abdikan semuanya untuk umat ya, untuk kesejahteraan umat. Jadi nanti itu kalau ada petani, jadi harus punya kelompok tani. Jadi dia mengambil program-program itu dari koperasi dengan mekanisme tentu saja ada programnya. Ya. Itu. Lalu pengawasan itu ya. Pengawasan tentu saja ini pengawasan ini adalah kita ini punya umat ahli masjid semua. Jadi orang-orang jujur. Jadi tinggal menggerakkan saja. Ya, kita tunggu saja dari teman-teman ya untuk melihat bagaimana program-program itu dilaksanakan atau tidak. Jadi pengawasan itu tentu saja harus pengawasan, tidak harus anggota dewan lalu oh ini ya tidak. Dibuat jaringan. Ada jaringan, harus ada mekanismenya. Tetapi yang jelas yang terpenting adalah bagaimana kita tidak hianat terhadap janji yang ada dalam sholat kita. Jadi politik menjadi sholat itu. Janji sholat kepada Allah. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah. Pemelihara pengatur sekalian alam. Sehingga semua mekanisme yang ada di dewan yang tidak berdasarkan atau menyimpang dari aturan-aturan Allah harus dirubah, harus diperjuangkan. Nyawa pun kalau perlu saya korbankan. Alhamdulillah pemirsa, ngobrol singkat bersama Pak Ismail Satrianto udah kita lakukan. Mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas untuk menentukan pilihan, baik itu anggota DPR maupun untuk ini KP-nya KP apa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini KP-nya KP apa ini? Udah.